Selamat berjumpa saudara dalam program Fakta Kriminal. Sejumlah berita dari dunia hukum dan kriminal akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Raffi Hamudiana, inilah Fakta Kriminal. Berita pertama hari ini, saudara, bermodalkan kunci T2 pemuda berhasil melakukan pencurian sejumlah unit sepeda motor di kawasan pemukiman di Kota Balikpapan. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 4 unit sepeda motor hasil curian. YN dan AP, dua pemuda asal Kota Balikpapan, adalah sindikat spesialis pencurian sepeda motor. Keduanya diketahui sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sejak 2 bulan terakhir. Bermodalkan kunci T, kedua tersangka berhasil menggasak 4 unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Sebelum beraksi, kedua tersangka telah mengintai rumah yang telah menjadi target pelaku. Para tersangka menyasar sepeda motor yang tidak terkunci stang, lalu dirusak dengan kunci T. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 4 unit sepeda motor hasil curian, dan para tersangka menjual hasil curiannya secara terpisah. Perandinya pelaku menggunakan kunci T ini. Jadi dia memodifikasi kunci T untuk di modusnya masyarakat yang memakai motor di depan rumah dikunci stang, kemudian dipakai kunci ini untuk membuka kunci motornya. Jadi rata-rata motor-motor yang masih memakai kunci biasa, yang masih ada lubang kuncinya, bukan yang sudah pakai otomatis lagi. Dan kurun waktu berapa lama pelaku melakukan aksi pencurian? Sekitar 3 bulanan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang pria ditangkap Polsek Balikpapan Utara setelah kedapatan melakukan tindak pidana pencurian dengan modus merusak kunci sepeda motor dengan kunci palsu. AR, seorang pengangguran, digelandang ke kantor polisi setelah ketahuan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada 20 September lalu. Tersangka melakukan tindak pidana pencurian pada dini hari saat korban tengah terlelap tidur. Tersangka juga merusak kunci sepeda motor korban dan menggunakan kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor curiannya. Rencananya sepeda motor hasil curian tersangka akan ditawarkan melalui media sosial Facebook dengan harga Rp1 juta. Sekitar jam 04.00 tempat kejadian, Jalan Mekarsari RT 20, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah. Barang bukti 1 unit sepeda motor Beat KT warna merah KT 4612 ZE. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, polisi menangkap 2 tersangka pembobol rumah. Para tersangka menggasak sejumlah perhiasan emas dan berlian serta laptop dan HP. Atas perbuatan tersangka, korban alami kerugian sebanyak Rp200 juta. B dan K ditangkap Polsek Balikpapan Utara usai melakukan pencurian di kawasan perumahan Perusda Balikpapan Selatan. Kedua tersangka yang merupakan residivis dan baru bebas bulan 5 lalu tak segan mencongkel rumah korban yang menggunakan linggis dan pahat. Para tersangka menggasak sejumlah perhiasan emas dan berlian serta laptop dan handphone. Atas perbuatan tersangka, korban alami kerugian sebanyak Rp200 juta. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis dan pahat besi, sehingga masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil barang-barang perhiasan berupa emas dan berlian yang berbentuk cincin, kalung, gelang, dan anting. Sementara itu, menurut pengakuan tersangka, hasil curian berupa gelang kalung dan cincin emas sudah dijual dengan total Rp23 juta. Dan uang tersebut digunakan untuk membayar kos, foya-foya, dan mabuk-mabukan. Alasan tersangka yang baru bebas dari lapas kembali mencuri karena sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah bebas dari penjara. Kedua tersangka harus kembali masuk bui dengan dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, saudara, merasa hak atas kekayaan intelektualnya dilanggar, Robert Hendra Sulu, pencipta lagu Banjar Baru Kota Idaman, lapor polisi.
Penerbit buku pelajaran sekolah yang memuat lagunya tanpa izin dan informasi nama pengarang juga akan digugat secara perdata. Langsung aja wawancara sudah perlu itu. Dimuatnya lagu ciptaannya yang berjudul Banjar Baru Kota Idaman di sebuah buku pelajaran untuk siswa kelas 5 SD tanpa izin menjadi landasan utama Robert Hendra Sulu melapor ke polisi. Sebelumnya Robert Hendra Sulu sudah menyampaikan somasi kepada pihak penerbit. Namun tanggapan atas somasi tersebut dinilai tidak sesuai sehingga dilanjutkan dengan pelaporan ke polisi. Pihak penerbit diduga melakukan tindak pidana hak cipta. Penerbitan dan pendistribusian. Ya. Penerbitan dan pendistribusian lagu yang termuat di dalam buku ini. Nah, termuatnya ini tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan saya. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika dia memuatnya ini juga dijumpai pada halaman 61. Tidak menyebutkan penciptanya. Selain tidak meminta izin, pihak penerbit juga disebut menghilangkan notasi dan syair bahkan mengaburkan sejarah, terutama pada siswa didik dengan tidak mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu Banjar Baru Kota Idaman. Selain pidana, Robert Hendra Sulu juga berencana ajukan gugatan perdata dengan nilai miliaran rupiah sebagai wujud penghargaan terhadap seniman dan karyanya. Fadli Azhari Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penyaluran bantuan pangan non-tunai di Kabupaten Banjar dilidik petugas kepolisian tetap di fakta kriminal. Masih di fakta kriminal, saudara, penyaluran bantuan pangan non-tunai di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Banjar saat ini tengah dilidik petugas kepolisian. Sedikitnya 100 orang telah dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Banjar perihal bantuan sosial yang disalurkan mulai dari tahun 2019. Program bansos dari pemerintah pusat berupa bantuan pangan non-tunai untuk keluarga penerima manfaat di sejumlah desa di Kabupaten Banjar tengah dilidik petugas kepolisian. Bantuan yang sistemnya berbelanja ke warung sembako menggunakan kartu keluarga sejahtera, diduga ada kekurangan antara barang yang diterima KPM dengan nilai yang telah ditetapkan pemerintah. Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Franciscus Manaan, membenarkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait penyaluran bantuan sosial ini. Bahkan sedikitnya 100 orang telah diminta keterangannya untuk mencari tahu adanya tindak pidana atau tidak dalam masalah ini. Sekarang sementara berproses dalam proses penyelidikan, sementara masih dalam tahapan penyelidikan untuk terkait perkara tersebut. Benarkah memang itu? Ada berapa habis yang diminta keterangan, Pak? Untuk saksi sendiri yang kami interview sudah sekitaran 100 lebih orang terkait. Bansos pangan dari pemerintah untuk keluarga penerima manfaat disalurkan tiap bulan dari tahun 2019 hingga kini, baik melalui BPNT maupun tunai. Nilai bantuan yang awalnya senilai Rp110.000, awal tahun 2020 jadi Rp150.000 dan Maret 2021 hingga kini Rp200.000. Terakhir penyaluran atau bulan September ini tidak melalui BPNT namun diberikan ke KPM bersamaan BLT BBM. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Polresta Balikpapan tangkap 4 tersangka pengedar narkoba di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. 1 diantaranya merupakan residivis. Satreskrim Polresta Balikpapan amankan 4 orang tersangka pengedar narkoba di kawasan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Penangkapan bermula pada 2 kawanan AN dan PQ dan ditemukan barang bukti 1,04 gram sabu. Saat dilakukan pengembangan, kembali ditangkap MA dengan barang bukti 4,26 gram. Sementara selang beberapa hari ditemukan barang bukti sabu seberat 7,95 gram milik tersangka R yang merupakan residivis kasus yang sama. Selain barang bukti sabu milik para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa handphone, alat hisap, dan sejumlah uang diduga hasil jual beli sabu. Mereka ini
ditangkap oleh unit Opsnal Satres Narkoba Polresta Balikpapan saat mereka berboncengan sepeda motor sekitar pukul 3 dini hari. Kemudian daripada mereka disita barang bukti sabu 1,04 gram sabu. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal peredaran gelap narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang wanita di kota Balikpapan ditangkap oleh Polsek Balikpapan Selatan usai bertransaksi narkoba. Tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Seorang wanita di Balikpapan berinisial JU ditangkap oleh Polsek Balikpapan Utara setelah kedapatan bertransaksi narkoba dengan pria paruh baya berinisial ID. Dari tangan tersangka ID, polisi amankan barang bukti sabu seberat 0,37 gram. Sementara dari tangan tersangka JU, polisi amankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Penangkapan yaitu ID, yaitu ketangkep dari anggota Lidik Polsek Balikpapan Utara. Selanjutnya pengembangannya dia beli dari JU. Jadi dia beli dari JU dan barang buktinya kita lihat bersama. Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, saudara, tim pengawasan pangan terpadu Kota Pontianak sidak supermarket hingga distributor di kawasan Kota Pontianak. Dalam sidak ini, tim gabungan menemukan beberapa produk yang tidak layak pajang hingga produk yang tidak dilengkapi keterangan. Sebuah supermarket di Jalan Sungai Raya Dalam ini menjadi satu di antara 4 target sidak yang dilakukan oleh tim pengawasan pangan terpadu Kota Pontianak. Sidak ini untuk memeriksa perizinan hingga keamanan pangan dengan memeriksa berbagai jenis produk yang dijual. Dalam sidak ini, di lapangan tim gabungan ini mendapati beberapa temuan yang menjadi rekomendasi untuk diperbaiki oleh manajemen supermarket. Di antaranya beberapa produk non-halal dengan keterangan kemasan tidak permanen, indikator suhu pendingin makanan, makanan curah tanpa keterangan komposisi produk dan kedaluarsa, hingga data pengecekan dan sterilisasi gudang berkala. Pagi hari ini kita ada empat lokasi yang akan kita kunjungi dengan variasi jenis usahanya yang berbeda-beda. Ada yang minuman beralkohol, ada yang sembako, ada yang produk-produk lainnya yang berkaitan dengan keamanan pangannya lah, itu istilahnya. Selain supermarket umum, tim terpadu juga melakukan pengecekan supermarket khas makanan Korea. Untuk memastikan seluruh produk makanan dan minuman hingga kosmetik layak diedarkan, berikut keterangan produk. Tim terpadu ini akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait jika masih ditemukan adanya pelanggaran ke depannya. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap sejumlah kasus prioritas sesaat lagi di Fakta Kriminal. Terima kasih masih bersama kami, saudara. Sepanjang bulan Agustus hingga September tahun 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap sejumlah kasus prioritas. Di antaranya pembalakan liar atau illegal logging, pertambangan liar atau illegal mining, hingga dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. 3 orang berinisial RP, AR, dan MM menjadi tersangka pembalakan liar karena membawa kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. Dari mereka, polisi menyita 874 batang balok kayu jenis ulin atau sebanyak 14 meter kubik yang diangkut menggunakan 2 unit truk di kawasan Kabupaten Tanah Laut. Terduga pelaku illegal logging juga sebanyak 3 orang yang kami lakukan penahanan, yaitu inisial RP, AR, dan MM. Untuk terduga pelaku illegal mining sebanyak
2 orang atas nama inisial SL dan PN. Untuk barang bukti penyalahgunaan BBM bersubsidi sudah kami sita 3 unit truk BBM biosolar lebih kurang 5.030 liter. Dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, sebanyak 5 orang jadi tersangka yang ditangkap di waktu dan lokasi berbeda-beda di sejumlah kawasan, seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, hingga Barito Kuala. Dari pengungkapan itu berhasil diamankan barang bukti diantaranya berupa kurang lebih 5.030 liter BBM jenis biosolar, 3 unit truk, 1 tandon berkapasitas 1.000 liter hingga uang tunai Rp9.682.000. Sementara dalam penindakan kasus pertambangan ilegal, Subdit 4 Tipiter menangkap 2 tersangka berinisial SL dan PN yang ditangkap di Desa Pandansari, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, dan di Desa Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan barang bukti 6 unit ekskavator. Fadli Azhari, Abra Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 5 orang tewas dalam kecelakaan melibatkan 3 kendaraan di jalur poros Balikpapan, Samarinda. Polisi masih lakukan penyelidikan kasus ini. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Poros Balikpapan Samarinda kilometer 24 pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian tengah. 5 orang tewas dalam kejadian ini sementara 1 lainnya luka berat. Berdasarkan keterangan awal, kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan yang dikemudikan Andri dan kendaraan yang dikemudikan Nur Hadi terlibat kecelakaan saat mengarah ke Samarinda. Kedua kendaraan pun menepi ke sisi kiri jalan untuk melakukan mediasi. Namun tak berselang lama, melaju dari arah Samarinda sebuah truk loader bermuatan alat berat yang dikemudikan Agus hilang kendali. Sekitar tadi malam jam 23.00 WITA telah terjadi laka lantas antara kendaraan truk self loader yang membawa eskavator dengan 2 kendaraan, yaitu kendaraan Etios dan juga Grandmax. Polisi masih melakukan pemeriksaan peristiwa ini, sementara sopir truk loader yang memuat alat berat telah menyerahkan diri ke Mako Polresta Balikpapan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, seorang pria di Balikpapan tega membakar istrinya. Akibatnya sang istri meninggal dunia, sementara pelaku yang mencoba bunuh diri dirawat di rumah sakit. Polisi mendatangi lokasi kejadian dugaan pembakaran seorang istri oleh suaminya di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Karangrejo, Balikpapan Tengah pada Selasa sore. Di lokasi kejadian, polisi melakukan sejumlah pemeriksaan dan memasang garis polisi. Seorang saksi menyebut sempat mendengar suara ledakan dan asap yang muncul dari rumah korban dan melihat korban mengalami luka bakar serta mencoba menolong. Namun saksi melarikan diri saat melihat YS, suami korban datang dengan memegang sebilah parang. Kaget ya kan, jadi aku pas ada ibu-ibu yang ngasih tahu aku, dia bilang butuh ambulan, ya kan. Jadi aku pergi ke sebelah itu, ternyata si istrinya itu sudah luka bakar. Nah ternyata si suaminya itu keluar dari kamar, ngelihat bawa parang ya kan. Jadi aku langsung lari keluar. Belum diketahui motif penganiayaan pelaku dan polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dugaan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh cekcok antar suami istri yang terjadi di Jalan Dr. Sutomo Karangrejo, Balikpapan Tengah. Kemudian sementara korban masih dirawat di rumah sakit dan termasuk suaminya yang diduga melakukan penganiayaan juga masih dirawat di rumah sakit. Korban meninggal setelah sempat dirawat, sementara pelaku yang merupakan suami korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo Balikpapan karena menderita luka bakar serta sayatan pada tangannya yang diduga akibat mencoba bunuh diri. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, 6 orang pelajar yang membunuh dan memakan kucing dilepaskan dari tuntutan hukum. Mereka diberi sanksi sosial berupa pembinaan berupa memberi makan hewan yang ditemukan di jalanan selama 3 bulan. Aksi pembunuhan dan memakan kucing yang dilakukan oleh 6 orang pelajar di Kota Palangkaraya sempat viral di media sosial. Polisi lantas mengamankan ke-6 pelajar tersebut di Polsek Sabangau, Palangkaraya dan memanggil pihak sekolah, orang tua dan pemilik kucing. Melalui hasil pertemuan, polisi membebaskan ke-6 orang pelajar tersebut serta menyerahkan sanksi sebagai pembinaan pada hasil kesepakatan.
Untuk anak-anaknya kalau permintaan saya mulai kemarin sampai sekarang ini jangan dilanjutkan. Itu masih anak-anak, biar sekolah, generasi terus saya sampean dulu siapa. Kalau nggak dari anak-anak itu dibeli pelajaran aja. Yang pernyataannya dan pada intinya kami dari pihak kepolisian Polres Kota Palangkaraya dan khususnya Polsek Sebangau dalam hal ini berdiskusi dengan elemen masyarakat yang terkait komunitas pecinta hewan maupun orang tua milik hewan sepakat untuk mengembalikan anak-anak kita ini yang masih di bawah umur ini supaya tidak menghambat proses belajar mengajar di sekolah. Keenam orang pelajar tersebut dibebaskan dengan alasan masih di bawah umur serta agar bisa melanjutkan pendidikan. Sebagai sanksi pembinaan, mereka wajib memberi makan hewan di jalanan yang ditemukan dan diabadikan di medsos selama 3 bulan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran untuk tidak sembarangan membunuh dan memakan hewan. Kurnia Targan, Kompas TV Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berita tadi mengakhiri program Praktek Kriminal. Saksikan terus program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Hati-hati dan tetap waspada dengan segala bentuk kejahatan. Hindari narkoba, selalu hidup sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Situasi memang terus membaik saudara, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Revia Mudiana dan seluruh kru yang bertugas undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.